Oke, jadi ini dapur yang mau saya makeover karena barang-barang di dapur ini masih berantakan dan bertumpukan satu dengan yang lain. Maka saya hari ini memutuskan untuk merapikan dapur ini supaya lebih nyaman dan terlihat lebih rapi ya. Untuk menghemat tempat, saya sengaja mesan kepada tukang kayu untuk membuat meja kompor berpetak seperti ini. Jadi tinggal kita mau tutup bagian belakang dan sisi dari meja ini supaya nanti bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang ya teman-teman. Jadi tadi sudah diukur dulu sama suami saya dan kemudian sekarang sedang memotong triplek yang sesuai dengan ukuran meja tersebut dan langsung deh ditempelkan menggunakan bor ya. Katanya dengan bor ini lebih mudah daripada dipaku dan juga lebih rapi. Setelah sisi bagian belakang udah selesai, kita lanjut ke sisi sebelah kiri dan kanan. Oke, seperti biasa diukur dulu berapa ukurannya, nanti baru dipotong sesuai dengan ukuran tersebut. Setelah diukur dan dipotong, ini masih proses dan ternyata ini sudah pas ukurannya dan tinggal ditempelkan pakai bor ya, dengan cara dibor ya teman-teman. Jadi beginilah prosesnya. Kata suami saya sih mudah ya, tapi tadi saya udah coba, ini sulit ya. Mungkin kalau udah biasa sih kita udah bisa. Oke, kita lanjut di sisi sebelah kanannya. Dan penutupan kolong meja kompor ini sudah hampir selesai. Nah, ini dia teman-teman, setelah ditutup bagian belakang dan sisi sebelah kiri kanan. Di sini nanti saya akan menyimpan barang-barang di dapur saya seperti piring, mangkok, dan lain-lain. Oke, lanjut pemasangan stiker di atasnya. Ini warna senada dengan triplek, jadi itu membuat tampilannya lebih netral. Dan kami sedang mengukur ukuran yang sesuai dengan meja ini. Karena lebar dari stiker ini sendiri hanya 45 cm, maka masih ada yang kosong dan itu kita bisa potong lagi stikernya dan mau kita sambung ya teman-teman. Terus di sisi yang belum ada stiker itu kita nanti mau potong kecil-kecil ya untuk menutupi dari sisi meja tersebut. Untuk stiker ini sendiri sudah ada perekatnya, jadi itu gampang banget untuk diaplikasikan. Sekarang lanjut di rak ini saya mau pasang stiker bagian atasnya. Ini sebelumnya rak buku suami saya, tapi tidak dipakai lagi karena dia sudah pasang rak dinding dan saya mau manfaatkan sebagai tempat barang-barang di dapur ini. Nah, inilah hasilnya. Pemasangan stiker dilanjutkan di meja makan ya. Dan saya mau ukur supaya bisa disesuaikan dengan ukuran yang stikernya. Di stiker ini sendiri sangat gampang karena kita bisa potong sesuai ukuran yang kita mau. Dan pengaplikasiannya juga sekali lagi sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena di sini lemnya atau perekatnya sudah langsung ada dan itu benar-benar lengket banget. Untuk pemasangan stiker pada meja kompor, rak, dan meja makan sudah hampir selesai.
dan saya menyukai hasilnya, itu tidak mengecewakan. Oke, lanjut pemasangan wallpaper di dapur yang ada kompornya. Saya pesannya yang warna putih dan motif bata halus. Ini untuk melindungi dinding dari percikan minyak atau saat kita memasak, itu melindungi dinding supaya tidak kotor, karena wallpaper ini sendiri sangat mudah dibersihkan. Dan juga untuk mengaplikasikannya, wallpaper ini juga sudah ada perekatnya tersendiri dan kita tinggal lengketkan sesuai dengan ukuran dan tempat yang kita mau. Bahkan perekatnya itu sangat bagus dan ini rekomen banget. Hasilnya benar-benar memuaskan. Semoga saja wallpaper ini bisa awet ya dan tahan lama. Juga bisa mempercantik dapur yang sederhana ini ya teman-teman. Nah, kita tinggal usap-usap seperti ini untuk memastikan semua bagian dari wallpaper itu tertempel merata di dinding. Oke, sekarang lanjut untuk bagian rak dinding dapur. Saya juga menggunakan triplek dan suami saya membalutnya pakai stiker yang sisa dari meja kompor tadi. Nah, ini mau dibor ke dinding sebagai penyangga dari rak dapur ya, teman-teman. Jadi saya bersyukur karena ahlinya di sini adalah suami saya sendiri dan dia benar-benar mahir ya untuk hal ini. Oke, pemasangan rak dinding di dapur sudah hampir selesai. Saya pasang ada 2 rak dinding yang dekat meja kompor dan satunya lagi dekat meja makan. Oke, sudah jadi. Di sini proses akhir yaitu mengebor ya, untuk menempelkan rak dinding tersebut. Dan sekarang saya mau pasang gorden untuk bagian kolong meja kompor, karena di sini saya menyimpan banyak barang di dalamnya dan supaya lebih terlihat rapi, maka saya mau tutup dia pakai gorden. Gordennya saya pesan di Shopee, harganya 15.000. Ini ukurannya 65 kali 100 cm ya, berarti panjang 65, lebar 100 cm. Kayak gitu ya. Dan dia dipasang sudah ada kawatnya, tapi dibeli secara terpisah ya harganya. Oke, setelah selesai semuanya, sekarang mau rapikan barang-barang. Ini adalah botol tempat penyimpanan garam, micin dan kunyit. Dan di situ ada spatula dari kayu yang saya punya ya. Ini tempat gula, ada termos, ada wajan yang masih banyak hitam-hitamnya. Ini wadah pengering yang juga saya gunakan, tapi karena belum ada rak untuk pisau, saya taruh pisaunya di sini supaya lebih cepat ya kalau saya ambil saat memasak. Karena juga ini mejanya lumayan tinggi, jadi anak saya itu tidak bisa menjangkau, jadi aman. Tepung terigu saya mau taruh toples, ini sisa dari perjamuan yang saya bikin minggu lalu, jadi sisanya masih banyak. Saya mau simpan di wadah ini.
Beberapa hari yang lalu saya juga membuat tanaman hidroponik kangkung. Ini sisa akar dari sayur kangkung yang saya masak dan saya taruh di dalam aqua gelas ya, wadah aqua gelas, dan saya mau letakkan di rak ini agar lebih segar saat memasak dan pemandangannya kehijauan. Itulah kenapa banyak warna hijau di sini, karena warna favorit dari suami saya itu warna hijau ya. Oke, inilah hasil dari kerja keras kami untuk memikirkan bagaimana bisa meletakkan barang-barang di dapur yang kecil dan sederhana ini, dan semua sudah terorganisir dengan baik. Terima kasih sudah menonton sampai di detik video ini. Dan saya mau kasih tahu teman-teman, inilah pintu keluar dari dapur ini, dan langsung disapa oleh banyak pohon pisang dan rerumputan liar. Di suatu pagi yang baik, kami makan bubur labu di sini dan kelihatannya segar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.